Abu Bakar Siddiq dalam nasihatnya mengatakan, qala Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, al-ibadu salasatun asnaf, likulli sinfin salasun alamati yu'rafu biha sinfun ya'buduna Allah ala sabilillah ala sabilil khawf. Ada 3 golongan manusia, dan setiap golongan mempunyai 3 ciri yang sangat khas. Yang pertama adalah wasinfun ya'buduna Allah ala sabilir raja. Sinfun ya'buduna ala sabilil khawf. Yang pertama adalah golongan manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar khauf, takut. Yang kedua adalah wasilkun ya'budullah ala sabilir raja. Golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga wasilkun ya'budullah ala sabilil hubbi. Golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Nah, golongan yang pertama tadi yang ibadahnya adalah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah ia merasa rendah diri, yastahqiru nafsah, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yastaqilu hasanat, menganggap sedikit sekali kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, wa yastakbiru sayyi'at, menganggap banyak keburukan-keburukan. Ya. Jadi yang pertama itu golongan yang takut kepada Allah, cirinya 3, merasa rendah diri, menganggap sedikit kebaikannya. Yang ketiga, menganggap banyak keburukan. Kemudian ciri-ciri daripada golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang beribadah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walisani salasun alamati yakun qudwatan nas bil jami'il halati. Yaitu menjadi panutan dari masyarakat. Ini golongan yang ciri-cirinya seperti itu. Dia menjadi orang yang menjadi panutan untuk masyarakat. Yang kedua adalah wa yakunu askhon nas kullihim bil amali juhda fid dunya, menjadi orang yang paling pemurah dengan hartanya, kemudian sederhana dalam urusan dunia. Yang ketiga, wa yakunu hasanadzan billahi wal khalq, suka berbaik sangka kepada Allah dan kepada semua orang. Nah, ini golongannya dia mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ibadahnya, ya, ciri-ciri dari orang golongan yang kedua itu adalah satu, dia adalah orang yang menjadi panutan di masyarakat, di lingkungannya, menjadi orang yang paling pemurah dengan hartanya. Kemudian suka berbaik sangka kepada Allah dan kepada semua orang. Makanya selepas Ramadan, ciri-ciri orang yang berhasil puasanya adalah, ya, ketaatannya dia bertambah, ya, rasa takutnya, kemudian harapannya bertambah kepada Allah, akhlaknya juga bertambah baik. Selepas Ramadan,
yang tadinya dia adalah orang yang pemarah, temperamen, hari ini dia menjadi orang yang lembut, ya, yang bijak. Selepas Ramadan, sebelumnya adalah orang yang kikir, pelit, menjadi orang yang pemurah. Selepas Ramadan, yang tadinya dia tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, menjadi orang yang bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Mudah sekali ya, orang-orang yang berhasil dalam puasanya, sehingga Allah menjadikan dekat bulan Ramadan. Terakhir ya, golongan yang ketiga yaitu golongan wasinfu ya'budunallaha ala sabil hubbi, golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar mahabbah, atas dasar cinta. Dikatakan di sini ciri-cirinya apa? Yu'ti ma yuhibbu wa la yubali ba'da ayyarda rabbuh. Suka memberikan sesuatu yang mencintai dia, tidak peduli sesuatu walaupun dia tidak memiliki. Yang penting apa? Allah ridha padanya. Dia memberikan apa saja apa ada pada dirinya. Ya. Artinya dia lebih membela daripada kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain daripada dirinya. Ini golongan orang yang sudah mencapai maqam mahmudah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa ya'malu bi suhti nafsi wa la yahtimu bi ba'da ayyarda rabbuh. Suka mengerjakan yang dibenci oleh nafsunya dan tidak memastikan dirinya ya, apakah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pede ya, terus berharap ridho Allah. Bagaimana caranya Allah itu ridho kepadanya. Kemudian ciri-ciri ketiga wa yaqulu fi jamil halati ma'a sayyidi fi amrihi wa nahyihi. Dalam segala hal selalu bersama Allah, baik dalam melaksanakan perintahnya maupun menjauhi larangan. Jadi intinya yang golongan mahabbah ini tidak ada kepentingan dengan dunia. Ya. Udah selesai urusannya dengan dunia. Ya. Dia sholat berjamaah, tidak ada urusan orang melihat dia atau tidak. Dia tidak ada kepentingan dengan apapun, dengan yang urusannya pujian, dengan urusan dunia. Kemudian dia mengoptimalkan daripada apa yang dia miliki, diberikan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi golongan yang mahabbah ini ya, yang disebut ihsan. Anta berdoa karena tahu bilang tahu wa innahu yara. Jadi seolah-olah dia ibadah itu melihat Allah. Tetapi emang tidak mungkin manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini. Tetapi dia meyakini Allah melihat. Tidak ada kepentingan lagi urusan dengan dia. Kalaupun dia mempunyai harta apapun, tatkala diperlukan oleh umat, oleh masyarakat, dia akan beri. Dia serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan dalam firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu
surga, sehingga kamu sekalian menempatkan sebagian harta kamu yang kamu cintai. Jadi apa-apa yang dia cintai itu diberikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi dikatakan alam yanil ladzina amanu an khasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Wahai orang-orang beriman, kapan hatimu hanya tertambat kepada Allah, anta syai'ul bizikrillah, untuk senantiasa mengingat, melepas segala atribut-atribut yang ada pada dirinya, kepakatannya, kedudukannya, harta, semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya paling tidak kita masuk daripada tiga golongan yang tadi ya. Paling tidak yang tadi itu yang pertama ya, tahu dulu rasakan ya, kemudian nanti berproses menjadi orang-orang yang pada tahapan itu menjadi orang yang harap rahmat Allah ya, dia ibadahnya karena itu harap rahmat Allah. Dan tingkatan yang paling akhir adalah yang paling eksklusif adalah tingkatan orang yang paham ya. Orang kalau sudah cinta apapun dia lakukan, tak peduli dirinya akan mengalami sesuatu yang bisa merugikan ya, atau bukan merugikan, artinya bisa dirinya ya, menjadi begitu payah, menjadi begitu orang-orang yang tentunya totalitas menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu. Jadi tidak tergantung lagi kepada manusia, tidak tergantung lagi kepada Tuhan. Itu saja mungkin yang dapat Al-Fatihah disampaikan pada siang kali ini. Mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berproses ya, menambah kebaikan-kebaikan dan perbaikan-perbaikan. Dan ujungnya adalah insyaallah kita mendapatkan gelar al-Fatihah seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.